Jurnal. Kembali lagi di Postik Podcast with Jurnalistik. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bawaslu. Hai Kak. Halo. Hai. Sebelumnya boleh dong perkenalan diri dulu. Boleh. Oh iya. Oke. Saya Meni dari Ketua Bawaslu UMT dan Saya Bayu Setiawan dari Bawaslu di Divisi Sengketa. Oke, sebelumnya perkenalan juga, aku Najwa Maya Fitri sebagai host podcast. Jadi pertama-tama, aku mau nanya dulu nih Kak, mungkin kan banyak nih mahasiswa yang nggak tahu apa sih Bawaslu itu gitu. Jadi Bawaslu itu apa sih? Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, karena kita di tingkat Universitas Muhammadiyah gitu ya. Jadi nama di sini adalah Pemilihan Umum Raya seperti itu. Kalau tentang legitimasi Bawaslu sendiri itu ada di pasal 11 tentang legitimasi Bawaslu kayak gitu. Mungkin ada nggak sosialisasi sedikit tentang Bawaslu di podcast? Mungkin kan kita lagi ini nih. Iya. Ya, sosialisasi sedikit ya. Oke. Bawaslu itu kan badan pengawas gitu ya pemilihan umum yang dimana tugas dan wewenang Bawaslu ini adalah membuat peraturan pengawasan pemilihan umum atau P3UM. Setelah itu Bawaslu juga melakukan pengawasan dari tahapan awal sampai akhir pemira itu berlangsung seperti itu. Lalu setelah itu juga Bawaslu ini menangani sengketa proses gitu. Sengketa proses yang dimana dalam tahapan pemira ini itu pastinya kan mungkin ada sengketa gitu ya. Nah itu Bawaslu yang menangani. Kalau misalnya nanti di hasil itu beda lembaga lagi yang menangani seperti itu. Untuk tugas lebih detailnya dan timeline pemiranya itu gimana sih? Tugas dan timelinenya mungkin bisa dikasih ke teman-teman lebih detail. Oke. Mungkin mengambil dari tema yang jurnal UMT ini berikan gitu ya. Bahwasanya diksinya adalah apa? Goreng isi ya? Apa? Ya, Presma baru ya? Presma baru. kok buru-buru? Kok buru-buru Nah, gitu ya. seperti Iya. itu. Kayak Menarik, kenapa menarik nih? ya. Menarik. Dikejar siapa gitu? Kenapa harus buru-buru? Kan baru. Sangat menggoreng ya berarti ya. Iya. Jadi kalau dari kami gitu ya sebagai pihak penyelenggara gitu. Presma baru kenapa buru-buru gitu. Nah, sebenarnya ini pun ada kaitannya dengan kampus karena kan sebentar lagi kita akan mengadakan Masta dan Propesa gitu ya. Iya. Jadi mungkin harus ada presiden mahasiswanya seperti itu. Sebenarnya ini juga menjadi apa ya? Suatu waktu yang diburu-buru juga kalau buat Bawaslu sendiri. Kita melihat proses dari awal kita sosialisasi hingga sekarang gitu. Emang harus diburu-buru karena sebentar lagi mau masa gitu Betul. ya. Betul. Iso kayak lucu aja gitu loh. Kenapa di universitas nggak ada presmanya gitu kan? Iya, sudah lama Udah kita lama banget kan ya, udah belum hampir punya 3 tahunan lah ya. Presma. Kita Makanya tidak ada Presma, tidak ada. buru-buru Iya, seperti itu betul. ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini kayak ini tuh banyak banget mungkin dari teman-teman yang nanyain ini. Apa tuh? Apa tuh? Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo dong. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Jadi yang pertama itu, bagaimana sih integritas Bawaslu pada pemilu ini? Terus juga persiapan dan fungsional tuh sebagaimana? kalau berbicara tentang integritas kan pastinya jujur, akuntabel, cermat dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, integritas Bawaslu ya, pastinya kita menjadi pengawas yang sangat menjaga integritas dan netralitas kita gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau pada fungsionalnya ya seperti yang tadi saya sebutkan gitu, mengenai tugas dan wewenang Bawaslu gitu. Mungkin saya jabarkan sedikit mengenai sengketa proses yang tadi sempat saya singgung gitu ya. Nah, sengketa proses ini siapa sih yang berhak menangani gitu ya, kan Bawaslu sendiri. Lalu bagaimana sih tahapan dari sengketa proses itu? Pastinya Bawaslu perlu mahasiswa semua ketahui juga gitu, karena selama ini perspektif dari mahasiswa adalah Bawaslu hanya bergerak berdasarkan laporan. Padahal Bawaslu itu bergerak berdasarkan temuan juga. Itu ada di pasal 31 P3UM. Yang dimana kalau kawan-kawan mahasiswa hari ini ingin membaca P3UM, silahkan dibuka dan itu ada link di IG Bawaslu gitu. Nah, siapa sih yang bisa melaporkan terkait adanya mungkin pelanggaran-pelanggaran yang bisa Bawaslu tangani gitu kan?
selama pemira ini. Pastinya yang bisa melaporkan adalah mahasiswa aktif UMT, yang dimana terkait pelanggaran ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU MUMT, tim sukses, serta pasangan calon gitu. Seperti itu. Oke, terus kalau misalkan untuk sekarang Bawaslu tuh mengawasi pemilu ini tuh bagaimana gitu? Mengawasinya sama nanti. Oke, untuk mengawasinya ya, kita kan dari awal udah mengikuti nih ya proses-proses daripada KPU berlangsung. Dari mulai verifikasi, kita selalu mengawasi dan selalu hadir untuk melakukan tahap-tahap verifikasi pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pada masa-masa verifikasi tersebut kan terjadi ya yang kita tahu lah di sini kan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU juga sudah ada gitu kan. Makanya kita pun memiliki temuan-temuan ya kan yang pada saat kita melakukan verifikasi itu sih dari mulai ya yang kita terbitkan di Bawaslu juga gitu. Seperti itu. Apakah Bawaslu menjamin pada pemilu ini tuh luber dan jurdil? Dari siapa dulu? Ya udah, Boleh, dari ayo. Kalau untuk menurut saya ya, pandangan saya untuk ke depan untuk pemilihan ini ya, saya tidak bisa katakan untuk ke depannya itu pemilihan itu jujur dan adil. Kenapa? Karena kenapa? Seperti yang kita lihat untuk saat ini ya, dan Bawaslu juga selalu mengikuti pengawasan namanya ya. Itu kan terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun laporan-laporan yang masuk lah ke Bawaslu tersendiri gitu kan. Makanya kita pastikan untuk Bawaslu sendiri tegak gitu dengan arti kata pemilihan ini harus jujur dan adil. Berarti diusahakan Untuk Bawaslu, iya betul. Tapi- Sampai nanti pemilihan selesai. mungkin tingkat kepercayaan kalian untuk itu berapa persen kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih Ya. tidak bisa memprediksi ya, karena kalau hari ini saya katakan bahwa Bawaslu tetap pada jalan lurusnya gitu dan menaati peraturan. Kami kan juga tidak berjalan sendiri, tetapi ada penyelenggara lain, ada pihak lain, dan jangan dilupakan bahwasannya mahasiswa untuk berdemokrasi itu juga perlu memegang asas luber dan jurdil. Larang-larang kita ngomong. Amit-amit ya Bang Babu. Oke, terima kasih untuk penjelasan itu. Mungkin gimana sih langkah selanjutnya untuk aktivasi juga realisasi pada sebuah pemilihan umum kali? Langkah selanjutnya untuk realisasi. Untuk merealisasikan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya untuk pemilihan nanti. Habisnya Bang, gua Bang. Gimana? Apakah kita Ya Oke, mungkin bisa dijawab aja. Terus besok Oke, sebelumnya maaf kepada sobat jurnalistik, tadi ada kendala sedikit. Kita lanjutkan jadi tepat ya. Tadi kita mengulang pertanyaan tadi, itu ada pertanyaan, apa sih antisipasi dan juga realisasi pada pemilihan kali ini? Jadi dia Kak. Ya, untuk antisipasinya adalah pastinya karena tadi sudah diberitahukan bahwasannya ya tugas dan wewenang Bawaslu bukan hanya menerima laporan tetapi temuan. Pastinya juga realisasinya adalah Bawaslu ini melakukan pengawasan gitu di setiap tahapannya seperti itu. Pun juga jika sedang tidak ada pengawasan, sebisa mungkin Bawaslu ini kita punya sistem untuk bergantian gitu. Bergantian bagaimana, Mas? Bergantian pengawasannya Oh, setiap seperti hari. itu. Jadi pasti ada aja yang stay di kampus gitu. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, entah itu pelanggaran, baik pelanggaran dalam hal pemira ini maupun pelanggaran tindak pidana gitu, kan bisa terjadi kapan saja seperti itu. Untuk kakaknya mungkin? Mau ditambahkan? mungkin selain itu juga kan kita merekrut juga ya untuk nanti pada saat pemilihan pemilihan raya nanti ya, pencoblosan pada saat nanti ya kita merekrut dari Bawaslu sendiri sih, merekrut Panwaslu ya, panitia pengawas pemilu juga. Mungkin itu juga sedikit membantu dari teman-teman Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu ini. Mungkin kan tadi udah disinggung sedikit nih tentang yang katanya ada kelainan berkas ya kan tadi, makanya pasalnya satu doang gitu kan. Oh, iya. Nah di sini ada pertanyaan yang lebih detail, itu kenapa sih, gimana sih pada saat verifikasi calon presma kemarin, kenapa yang diverifikasi atau lolos itu hanya satu paslon saja? Mungkin lebih bisa dijelaskan lebih detail?
Oh gitu. Kalau mungkin berkenan. Kalau Bawaslu kan sebagai pengawas saja gitu ya. Pengawas kan kita menerima informasi seperti itu. Nah, pada verifikasi pertama gitu kan, Iya. yang pertama banget gitu. Memang kedua pasangan calon ini memberikan berkas seperti itu. Lalu ada dugaan temuan dugaan pelanggaran yang memang keterlambatan untuk menyampaikan berkas. Oh, keterlambatan saja. Iya, keterlambatan waktu. Tetapi keterlambatan waktu tersebut terdapat juga di peraturan pengawasan pemilihan umum yang dimana terdapat di pasal 10 pelanggaran administrasi angka 2 bahwasanya berkas yang tidak on time atau berkas yang tidak sudah telat gitu akan ditolak. Itu juga terdapat di aturan tambahan bahwasannya berkas tidak on time akan ditolak. Berarti Lalu itu di pasal yang 1 gitu ya. Nah di sebelahnya juga bahwasannya paslon yang sebelahnya ini menerima informasi bahwasannya hanya 20 rekomendasi. Tetapi saya sebagai pengawas pada saat verifikasi berkas saya tanyakan kembali, ternyata itu adalah 22. Sebenarnya sangat disayangkan juga yang dimana di PKPU ini bisa dibilang pasal karet seperti itu. Jadi pada saat itu kita melakukan mediasi, pemanggilan para pihak, lalu setelah itu Bawaslu kan hanya sifatnya merekomendasikan sanksi seperti itu ya. Lalu seperti yang dilihat di IG Bawaslu, kami merekomendasikan keduanya tidak lolos karena pelanggaran tersebut. Cuma yang perlu mahasiswa ketahui, banyak juga nih dari para mahasiswa yang komen di IG Bawaslu bahwasannya kok cuma satu doang. banyak seperti itu. Iya betul. Maka saya akan menjawab di sini gitu. Oke. Karena hanya satu paslon yang melakukan pelanggaran, jadi kita hanya meng-up berita acara terkait paslon tersebut. Tetapi untuk di pasangan calon yang sebelahnya karena pelanggarannya adalah kekurangan berkas, itu sudah disepakati oleh pihak DPM, KPUM dan Bawaslu bahwasanya itu ada di pihak Bawaslu karena terkaitnya adalah kekurangan berkas seperti itu. Namun pada akhirnya ketika sudah verifikasi hasil gitu kan dan verifikasi berkasnya setelah itu ternyata keduanya memang ada pelanggaran kan, berkas tidak lengkap juga dapat ditolak gitu, atau berkas tidak on time dapat ditolak, maka Bawaslu memberikan sanksi kepada keduanya seperti itu. Merekomendasikan sanksi, namun memang keputusan pada akhirnya ada di KPUM seperti itu. Tapi pun karena tadi kita balik lagi ke sengketa proses, bahwasanya KPUM ini mengawasi kinerja Bawaslu. KPUM juga dapat menerima laporan atau temuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM, tim ses, dan pasangan calon gitu kan. Nah terkait mungkin yang kemarin tadi kakak bilang ya, diloloskan hanya satu paslon gitu. Maka kami juga merekomendasikan sanksi kepada ketua KPUM seperti itu, karena biar tahu bahwasannya ketua KPUM ini dengan meloloskan berkas yang tidak lengkap tersebut, ketua KPUM juga melanggar gitu. Melanggar peraturan yang sudah disepakati gitu. Oke. Tapi sebenarnya tuh kalau misalkan paslonnya satu doang nih, berarti kan lawan kota kosong. Betul. Nah, seperti itu sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya, asal gimana ya, kita harus tetap dalam peraturan, sekali lagi seperti itu. Kalau dari Bawaslu sih seperti itu, karena siapapun yang akan menjadi presmanya gitu ya, Bawaslu kan bersifatnya hanya pengawasan gitu. Dan kami hanya berjalan di peraturan kami dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Baik. Oke, kalau misalkan ya, beberapa waktu kemarin itu kan ada beberapa kejadian ataupun isu-isu yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, itu tuh gimana sih tanggapan Bawaslu terhadap isu-isu seperti itu? Isu apa nih? Apa dulu nih? Itu yang mungkin kalian pasti ketahui kok. Apa? Harus diperjelas nih biar Oke. netizen tahu nih. Isu-isu yang mungkin bisa kalian jawab di podcast kali ini, yang bisa dijawab aja. Yang bisa dijawab. Aduh, kan isunya belum tahu isu apa. Emang agak ini ya, sensitif ya. Isu-isu belakangan ini banyak kok Kak, cuman Apa nih? Harus jelas dulu baru kita bisa jawab. Isu-isu bakal bubar gitu, enggak kan? itu bahaya sih. Mungkin daripada bahaya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya. Mungkin pesan dari Bawaslu sebagai instansi yang menjalankan pemira,
itu kan sebelumnya ada gesekan-gesekan dengan tanda kutip yang tidak mengenakan seperti isu-isu tadi. Oke? Gesekan. Gesekan isu yang mana nih? Isu yang pasti kalian paham kok gitu. Jangan begitu, nanti dikiranya Bawaslu paham, padahal kita nggak tahu nih apa yang kakak maksud, isu Iya, apa betul. gitu. Kalau memang tidak mau di up gitu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita cari pertanyaan lain. Nih, sebetulnya apa ya? Mungkin kita ngobrol-ngobrol ini aja ya. Oke. Emang agak menyinggung ini pertanyaannya. Saya lebih ke ini sih, menanyakan gitu kan. Saya dari judul yang dibawakan goreng-goreng isu Vespa baru kenapa buru-buru gitu kan. Nah ini kan yang diundang pun kenapa Bawaslu gitu kan. Itu jadi pertanyaan juga nih, kenapa gitu kan. Seperti yang tadi sudah Mungkin boleh dijelaskan Ya, lagi. karena Bawaslu itu tengah-tengah kan seperti itu. Oh, gitu. Iya, Oke. jadi kita kan cari aman nih. Jadi kita undangnya Bawaslu karena kan Bawaslu kan tadi tugasnya tidak hanya itu kan sekedar jadi seperti itu. Oh, oke. Oke, untuk mungkin timeline-nya tadi sebelumnya belum dijelaskan ya timeline detail-detailnya. Oh, timeline. Untuk tanggal, iya. Itu kan belum tuh. Kan ada Timeline. iya, ada yang baru kan sebelumnya Iya. sempat berubah. Nah, ini timeline apa aja sih, Kak? Timelinenya Mungkin pasti dari pendaftaran itu tanggal berapa, terus seleksi tanggal berapa, verifikasi. kalau timeline kan adanya di KPUM ya. Kita juga baru diinformasikan mungkin kemarin belum lama. Jadi mungkin boleh iya sambil dilihat ya. Ya, boleh. Karena mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Mereka kan sibuknya mungkin scroll TikTok doang Kalau gitu. misalnya kita ngelihat di timeline KPU, itu kan sedikit ada kesalahan juga ya. Iya. Maksudnya timeline itu enggak apa ya penempatan Jalurnya posisinya ya. sepertinya ya. Karena kan itu teman-teman mahasiswa kan bakal melihat dari situ juga. Jadi makanya kita menyesuaikan aja lah. Kalau sesuai timeline KPU sih ini 8 Juni pendaftaran, karena sebenarnya kemarin itu karena sempat ada mediasi jadilah sebenarnya readministrasi gitu ya. Tapi pada saat mediasi tersebut karena mungkin di jam 2 pagi gitu ya. Jadi Bawaslu itu sebenarnya walk out. Nah, tapi tetap dimasukin ke dalam berita acaranya gitu. Sedangkan Bawaslu posisinya adalah walk out, kita tidak menyepakati lah seperti itu. Cuma tetap dijalankan ya silahkan, karena kan sekali lagi keputusan tetap pada keinginan KPUM gitu kan, tetap pada keinginan KPUM. Kalau di sini sih pendaftaran tanggal 8 Juni, verifikasi 9 Juni, deklarasi 10 Juni hari ini, lalu kampanye 10 sampai 19 Juni. Ya boleh dilihat sendiri. Pemiranya sendiri ada di tanggal 23. Oh, seperti itu. Lumayan Iya, padat ya. lumayan Sangat padat sekali. Oke. Mungkin tanggapan Bawaslu sebagai instansi yang membantu berjalannya pemilihan itu bagaimana sih? Tanggapan tentang ya, tentang tadi yang membantu pemira itu seperti apa sih? Mungkin ada salah satu, ada nih, misalkan kakaknya ternyata rumit sekali gitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa rumitnya itu seperti apa? Mungkin lebih ke kayak sebagai kakak sendiri, sebagai ketua umum. Iya. Sebenarnya tidak rumit gitu. Tidak rumit. Tidak Tapi rumit banget. Tidak rumit jika Tapi- kita Iya, sesuai pada peraturan. Betul. Seperti itu. Gerah ya. Iya. Udah itu aja sih. Mungkin kalau yang lain kakak nggak merasakan rumit seperti itu? Sama sih jawaban saya sama ketua gitu. Enggak, Saya sudah tahu mungkin jawabnya. kita bisa satu pandangan juga dengan ketua Iya. dan ya tegak lurus juga kita Iya. berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin ada sosialisasi sedikit. Ya, pertanyaan kita sudah habis nih. Oh, Pertanyaan sudah. sudah habis. Waktunya juga Ya sudah mungkin lumayan pesan-pesan lama. aja kali ya. Iya. Iya. Maksudnya untuk seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, baik penyelenggara maupun peserta dan juga mahasiswa yang punya hak pilih gitu ya. Mari kita sama-sama mengutamakan kejujuran gitu. Seperti tadi yang disinggung, asas dari pemira ini adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketika semua penyelenggara bersifat jujur, bersifat netral, lalu para mahasiswa memberikan hak pilihnya secara sukarela dan
memegang asas luber jurdil tersebut, pastinya Pemira ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan presiden mahasiswa yang juga baik dan berintegritas. Karena balik lagi itu kan pilihan kita gitu Iya. kan. Jadi kita Betul. juga yang akan mendapatkan hal itu. Betul. Seperti itu. Jadi buat kalian kalau misalkan mau milih nanti jangan sampai lebih dan jurdil seperti itu ya Kak. Betul Betul. sekali. Oke, kayak podcast kali ini sampai sini aja. Nanti kita bakal mungkin di next time podcast bakal ada tamu yang lebih baik dan lebih spektakuler dari ini. Tapi kalau juga bener-bener bagus banget dan spektakuler seperti itu. Oke, bye Sobat Jelosti.